Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur seraya kita sanjungkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Rahmat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in dan tabi'in, sampai kepada kita sekalian, keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa bertatap muka lewat virtual dengan pertama keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang, yang kedua dengan Ananda yang hari ini sempat memantau dan mengikuti acara ini. Pertama-tama saya sebagai koordinator BP dan BK. BP itu bimbingan penyuluhan, BK itu bimbingan karir, bukan belum ketam ya. Jadi kami nanti yang akan membina, melatih dan mengarahkan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang selama 3 tahun di sini. Yang pertama, kami ingin menyampaikan selamat atas diterimanya Ananda sebagai siswa baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang ini. Patut kalian syukuri dan kalian banggakan, karena tidak semua orang bisa berkesempatan belajar bersama di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang ini. Berkaitan dengan ini, sebagai rasa syukur kami bisa bergabung dengan Ananda sebagai siswa baru Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang. Sebelum Ananda dilantik sebagai siswa baru oleh kepala madrasah nanti, dipandang perlu untuk mendapatkan satu gambaran bahwa isu-isu yang berkembang, terutama isu yang sangat-sangat kurang enak didengar, yakni adanya isu diskriminasi di sekolah-sekolah. Perlu kami sampaikan bahwa di madrasah ini jelas-jelas tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang kepada siapapun untuk melakukan diskriminasi. Guru pun di sini tidak ada diskriminasi. Jadi sekolah ini steril dari diskriminasi. Yang ada adalah menghormati dan menghargai kesetaraan antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, dan seluruh sivitas akademika di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang. Jadi isu tentang yang berkembang di luar, alhamdulillah di sini tidak ada. Isu tentang diskriminasi, tidak bisa ikut ujian karena punya hutang. Nah, yang ujian kan siswa. Itu hutang itu bukan kewajiban siswa, sekalipun hutang, tapi itu kewajiban orang tua. Jadi siswa tetap belajar di sini. Malah tim IT di sini sibuk. Masa-masa ujian itu sibuk mencari siswa yang sekiranya tidak bisa ikut ujian karena terkendala dengan fasilitas-fasilitas IT-nya. Begitu. Karena kebetulan kita hari ini dan hampir sudah 1 tahun lebih lah kita belajar dengan PPJ, pembelajaran jarak jauh, dengan online. Nah, itu memerlukan fasilitas-fasilitas pendukung lain, di antara fasilitas IT atau informasi teknologi dalam bentuk HP, kemudian dalam bentuk
laptop dan komputer lain lah. Nah itu semuanya alhamdulillah difasilitasi. Jadi tidak ada isu tentang diskriminasi. Yang ada adalah kesetaraan. Jadi kami sangat menghargai dan memberikan ruang yang luas agar siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang ini memiliki kesetaraan yang sama antara A, B, antara C dan sebagainya. Jadi tidak ada kelompok tertentu antara kaya miskin, kampung kota, laki-laki perempuan begitu. Nah, oleh karena tidak ada diskriminasi, yang ada adalah kesetaraan, maka sikap kalian nanti, sikap Anda nanti ketika menjadi siswa, sudah dilantik menjadi siswa, maka harus betul-betul menghormati, menghargai kesetaraan, menghargai citra dan menghargai hak asasi yang paling esensi di antara manusia, yakni bahwa setiap manusia memiliki kelebihan apapun. Kita jangan melihat kekurangan itu sebagai ancaman, tapi justru kelebihan kekurangan harus dipandang sebagai kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Di pandangan manusia mungkin saja itu kurang, tapi Allah memberikan jawaban yang lebih hebat. Allah memberikan jawaban yang lebih baik, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya baik, semuanya terbaik buat manusia. Ananda yang Bapak cintai, itu gambaran umum tentang diskriminasi dan kesetaraan di Madrasah Negeri 3 Subang. Maka sikap kalian nanti, sikap anak-anak sebagai siswa nanti, maka yang harus dikembangkan adalah menghormati hak-hak masing-masing, menghormati kesetaraan. Jangan ada diskriminasi. Kalaupun ada diskriminasi, kalian misalnya jadi korban diskriminasi, itu adalah oknum, bukan sesuatu yang dikehendaki. Tidak boleh terjadi seperti itu. Oleh karena itulah maka ketika suatu saat terjadi itu, maka tolong segera beritahu wali kelas. Jadi jangan dibawa ke rumah, jangan dulu dibawa ke orang tua, karena kejadiannya di sekolah. Biasanya pihak sekolah, wali kelas jauh lebih tahu persoalan. Ketika menyelesaikan persoalan, diketahui jalurnya, diketahui asal usulnya, biasanya lebih mudah. Tapi ketika persoalan itu kecil dibawa ke rumah, biasanya lebih besar. Nah, oleh karena itulah maka ketika kalian nanti mendapatkan perlakuan oleh oknum, sekali lagi, oleh oknum, bukan disengaja, maka hendaknya jangan diterima secara emosional. Akan lebih bagus, lebih baik kalau diterima secara main-main saja lah, dengan rileks begitu. Kalau dibilang jelek, tidak usah marah kita. Kalau dibilang hina, tidak usah marah kita. Kenapa? Toh kita pun sama hina. Kita berasal dari tanah, dihinakan kita tidak akan jadi sampah, disanjung pun kita tidak akan jadi rembulan. Oleh karena itu, maka biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Bahkan kalau bisa, ketika kalian misalnya disebut jelek, hitam sama orang lain, berterima kasih kepada orang itu. Terima kasih, kamu sudah bilang saya hitam. Dengan kamu bilang saya hitam, kan minimal saya beruntung, tidak usah beli kaca, gitu kan, begitu. Gitu. Kenapa? Buat aku beli kaca, sudah tahu saya hitam. Gitu. Nah, itu kan lebih menguntungkan. Dan orang yang membuli kalian, merendahkan kalian pun akan merasa malu. Insya Allah, selama kita tidak menghinakan orang, selama kita tidak merendahkan orang, kita pun tidak akan direndahkan orang. Itu saja. Jadi tolong semuanya bersama-sama untuk menghormati kesetaraan, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi adalah mulia karena diciptakan oleh Zat yang maha mulia. Kita harus menghormati kemuliaan, dan kita pun jangan pernah menghina seseorang. Karena kenapa?
Mungkin saja orang yang menghina jauh lebih rendah daripada orang yang tinggi. Kata Allah dalam Al-Quran, la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minkum. Jangan pernah kita menghina seseorang. Bisa saja yang dihina itu jauh lebih mulia dari orang yang menghinanya. Begitu. Nah, oleh karena itulah maka seharusnya seseorang yang rendah, seorang yang tinggi itu saling menghargai. Untuk menjadi tinggi tidak usah menggunting yang lain. Untuk menjadi panjang tidak usah memotong yang lain. Bersainglah untuk menjadi panjang bersama-sama. Begitu. Ketika orang lain sukses, bukan dibully, bukan diceritakan kejelekan-kejelekannya, tapi justru pelajari oleh kita. Kenapa orang lain bisa sukses? Toh dia manusia, kita manusia. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak? Itu yang harus didorong. Semangat itu yang dibangun. Bukan malah mencari kelemahannya. Ada orang ranking 1, orang ranking 2, rankingnya bagus, segala macam bagus, dan prestasinya bagus. Malah dicari kelemahan-kelemahannya, dicari isu. Oh, ini baik dengan guru ini baik. Tidak ada isu seperti itu. Semua siswa sama di sini. Semua siswa sama di sini. Tidak ada kelebihan-kelebihan selain kelebihan akademik di sini. Oleh karena itulah maka tidak perlu kita nanti meminta sesuatu. Kalau oleh pihak sekolah anak ditempatkan di kelas A, B, C dan selanjutnya di situ, karena di sini ada 8 dan 9 kelas untuk kelas 1 itu dan mungkin ditambah lagi, maka tidak perlu kita ingin pindah kelas, memilih kelas. Percayakan saja kepada pihak sekolah, karena pihak sekolah sudah mempertimbangkan dengan salah satu pertimbangannya tadi, mengutamakan kesetaraan dan mengesampingkan diskriminasi. Jadi kesimpulannya, madrasah ini adalah menghormati, menjunjung tinggi kesetaraan dan sangat tidak setuju dengan adanya diskriminasi. Jadi sekolah ini sangat menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai citra kemanusiaan. Karena ini madrasah, katanya madrasah hebat, madrasah bermartabat. Karena madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam, yang di dalamnya sangat-sangat menghargai hak asasi manusia, hak dasar manusia sangat dihargai. Itu sejak dulu, Islam itu sejak dulu paling pertama itu mengajarkan tentang hak asasi manusia. Kebetulan sekarang musim-musimnya, sebentar lagi musim kurban. Dari kurban itu ada sebuah pelajaran bahwa Islam mengajarkan tentang hak asasi manusia. Buktinya perintah Allah tentang kurban dibatalkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, tapi yang disembelih adalah binatang. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh mengorbankan manusia untuk manusia dan tidak boleh juga mengorbankan manusia atas nama kemanusiaan. Ini jelas Islam itu sangat menghargai hak asasi manusia. Ini madrasah, ini lembaga pendidikan Islam. Jadi dalamnya adalah menelurkan, mengembangkan nilai-nilai seperti tadi itu. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kesetaraan dan anti diskriminasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi buat kalian dan menjadi bekal nanti, sehingga kalian nanti bisa mendapatkan teman banyak, sahabat banyak, bisa belajar di sini dengan tenang, dengan nyaman, apapun caranya. Apakah dengan nanti mudah-mudahan bisa tatap muka, kalaupun tidak tatap muka, insya Allah difasilitasi dengan online, dengan PPJ, dengan pembelajaran jarak jauh, dengan PPJJ nanti pembelajaran jarak jauh lewat ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sini. Insya Allah kalian akan mendapatkan layanan pendidikan semaksimal mungkin, tapi berdasarkan keadaan kita sekarang. Masanya masa pandemi akan disesuaikan dengan itu. Tapi insya Allah kami selama ini telah melayani pembelajaran selama kurang lebih 1,5 tahun ini selama masa pandemi. Alhamdulillah
berjalan dengan baik dan tidak pernah ada keluhan apapun. Ananda yang Bapak cintai, Bapak berpesan kepada kalian, dengan cara apapun kalian belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang ini, maka yang pertama yang harus kita tanamkan adalah semangat untuk menjadi manusia maju, semangat untuk menjadi manusia baru. Maka menjadi manusia maju dan menjadi manusia baru itu hanya bisa dirubah dengan ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kayakan memori kita dengan pengetahuan. Tanyakan ke guru, tanya ke teman, baca buku, baca informasi. Kayakan semuanya kita dengan ilmu. Insya Allah, apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita inginkan, itu akan terpenuhi. Nanti kalian akan digabungkan oleh wali kelas lewat grup-grup kalian, lewat grup belajar kalian. Karena ini masih masa pandemi, mungkin akan akrab dengan namanya WhatsApp group, e-learning, Zoom, dan yang lain-lainnya. Nanti akan difasilitasi oleh para wali kelas. Maka yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tolong harus saling mengenal. Ketika kalian digabungkan dalam satu grup WhatsApp, maka kalian kenalkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian pun harus mengenal orang lain, terus komunikasi. Karena kalian asalnya dari sekolah yang berbeda dan dari tempat yang berbeda. Manfaatkan oleh kalian fasilitas-fasilitas itu untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah semangat. Tidak berarti harus membatasi diri. Silakan kembangkan. Bisa jadi justru lewat fasilitas itu kita akan mendapatkan pengetahuan yang luas, keterampilan yang banyak, dan kesempatan-kesempatan yang banyak juga. Ini barangkali sisi positif dari pandemi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita jadi melek sekarang IT, kita jadi melek internet, kita pun jadi tahu segala jendela dunia lewat itu. Maka dari situlah kita harus kembangkan, tapi jangan lupa bahwa ada batas-batas tertentu. Batas-batas itulah yang tadi saya katakan, ada batas kesetaraan dan batas-batas diskriminasi. Kesetaraan boleh kita menyatakan ingin setara dengan orang lain, tapi ingat, hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kunci pertamanya adalah kita harus saling mengenal. Maka nanti kalian ketika sudah digabung oleh para ibu bapak wali kelas dalam satu grup WhatsApp, maka carilah perkenalan kalian dengan sebaik-baiknya, dengan akrab, dengan aktif, tapi dengan edukasi, menjaga bahasa, menjaga komunikasi, tidak sama seperti dulu. Maka grup WhatsApp itu akan dibaca orang, maka harus hati-hati nanti ya, cara penggunaan bahasanya, menggunakan katanya, memilihnya, tetap dengan menghormati hak orang lain. Kalau ada sesuatu, banyak tanyakan ke gurunya. Kalau ada sesuatu yang sekiranya bisa ditanyakan ke teman, tanya ke teman. Yang jelas kita nanti berbeda, tapi kita nanti menjadi sama. Walaupun berbeda, tapi sama. Berbeda dengan sama, sama-sama kita untuk maju dan menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru, manusia sebagai siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang. Bukan lagi sekarang kelas SD, bukan lagi kelas MP, tapi kita sudah sekarang menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang. Kalian selama ini akan banyak belajar di rumah, tapi dengan catatan tetap harus selalu hormat, selalu tunduk pada perintah orang tua kalian. Selamat kepada kalian yang telah menjadi tercatat sebagai siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang, dan semoga kalian bisa mengembangkan dan menambah semangat untuk belajar lebih lanjut dalam masa pandemi ini. Jangan lupa
selalu menggunakan protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, jangan bergerombol, dan selalu kita menjaga kesehatan. Banyak makan yang sehat, minum yang banyak, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.